Perkenalkan, kami dari Green Galvest. Di sini ada saya Raffi Rahmat dan juga rekan saya yaitu Muhammad Fatul Farizi dan Putu Ampal Kusuma. Masuk ke deskripsi bisnis, di sini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul atau yang biasa kita kenal dengan Sido, bergerak dalam sektor kesehatan khususnya terhadap obat-obatan herbal, dan Sido ini market leader dalam produksi obat-obatan herbal. Memiliki 3 wilayah distribusi dan pemasaran. Perseroan terdiri dari 3 kantor pemasaran atau stock point yang terletak di Tambun, Surabaya, dan Semarang. Memiliki 108 subdistributor dan kurang lebih 1.600 grosir tersebar di wilayah Indonesia. Sido memiliki 3 segmen pemasukan, yaitu obat-obatan, makanan dan minuman, dan juga ada farmasi. Sepanjang tahun 2023, segmen obat-obatan herbal yang paling berkontribusi besar dalam pemasukan Sido pada tahun 2023 yaitu sebesar 66% dibandingkan segmen makanan, minuman, dan juga farmasi. Sido melakukan kegiatan proses bisnis di mana menggunakan bahan baku yang alami didapat dari pemasok petani lokal pilihan yang memenuhi standar, dibuat dengan mesin modern berteknologi tinggi, menghadirkan produk berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Industri herbal memadukan tradisi dan teknologi, inovasi, dan digitalisasi menuju industri yang hijau dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,1% pada tahun 2023. Hal ini berpotensi menghambat ekspansi Sido di pasar global dan memperlambat pertumbuhan pendapatannya. Tekanan di sektor keuangan global dapat meningkatkan biaya impor bahan baku Sido, sementara fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat menggerus margin keuntungan perusahaan. Eskalasi perang di Ukraina juga memicu gangguan rantai pasok global dan lonjakan harga energi yang berdampak pada biaya produksi Sido muncul. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia mencapai 5,05% year on year pada tahun 2023. Hal ini membuka peluang bagi Sido muncul untuk meningkatkan penjualan produknya di pasar domestik. Tingkat inflasi di Indonesia relatif rendah membantu menjaga daya beli konsumen dan permintaan produk Sido muncul. Sementara itu, hilirisasi ekspor mineral di Indonesia dan kontribusi sektor pertanian yang positif turut mendorong permintaan produk-produk Sido muncul dalam sektor-sektor tersebut. Dengan kondisi ini, Sido muncul memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di pasar domestik dan juga memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan rendahnya tingkat inflasi di Indonesia dan kontribusi sektor pertanian yang positif menjadi variabel positif dalam pertumbuhan bisnis Sido muncul. Masuk ketinggian industri dan posisi persaingan, Sido muncul menempati posisi kedua market kapitalisasi pasar terbesar di sektor farmasi setelah kimia farma. Tetapi jika di breakdown dari lini bisnisnya, Sido merupakan produsen produk herbal terbesar di Indonesia. Dilansir pada website Future Market Insight Research pada Juni 2023, pasar ekstrak ramuan dan rempah-rempah global diperkirakan akan berkembang dengan CAGR rata-rata sebesar 3,5% selama periode yang diproyeksikan. Nilai pasarnya diproyeksikan meningkat dari 16,7 miliar US dollar pada tahun 2023 menjadi 23,6 miliar US dollar pada tahun 2033. Kami menggunakan framework SWOT untuk menganalisis bisnis perusahaan Sido muncul, di mana pada kesimpulannya, Sido adalah perusahaan yang kuat dengan merek yang mapan, jaringan distribusi yang luas, dan portofolio produk yang beragam. Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan dalam persaingannya dan ketergantungan pada bahan baku. Sido muncul perlu memanfaatkan peluang yang ada di pasar, seperti momentum meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pasar ekspor yang potensial. Risiko keuangan. Pada tahun 2023, Sido mengalami penurunan kinerja dengan penjualan bersih turun 7,8% dan laba bersih turun 13,9%. Namun dari segi rasio keuangan, Sido tetap dalam posisi yang aman dengan debt to equity ratio dan debt to asset ratio yang rendah, menandakan penggunaan hutang yang terbatas. Meskipun mengalami penurunan, kami memprediksi kinerja pemulihan Sido pada tahun 2024. Meskipun tidak terlalu signifikan, pemulihan ini akan tetapi didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat yang didukung oleh pembelanjaan terkait kampanye politik, kenaikan anggaran perlindungan sosial, dan tingkat inflasi yang rendah. Kinerja terendah Sido terjadi pada kuartal ketiga tahun 2023 dengan pemulihan pada kuartal keempat dan berlanjut pada tahun 2024. Estimasi kami menunjukkan bahwa laba bersih Sido akan tumbuh besar 12% pada tahun 2024, didukung oleh pertumbuhan penjualan 8% dan efisiensi biaya operasional. Dengan demikian, kami memproyeksikan laba bersih Sido pada tahun 2024 mencapai 1,60 triliun, mewakili peningkatan sebesar 12% year on year. Valuasi. Selama tahun 2023, valuasi Sido terus mengalami penurunan hingga diperdagangkan di level 16,6 kali 1 year forward PE, setara dengan minus 1 standar deviasi di bawah rata-rata historis 5 tahun. Namun, dengan prospek pertumbuhan kinerja yang kembali ke teritori positif, kami memperkirakan sentimen negatif pada valuasi Sido akan mulai mereda. Kami memperkirakan bahwa PE dapat kembali ke level yang lebih normal di kisaran 19,5 sampai 20 kali
dalam jangka pendek menengah. Mengingat potensi pertumbuhan moderat perusahaan, namun dalam jangka panjang kami melihat potensi upside dari re-rating valuasi, terutama dengan ekspektasi pertumbuhan yang lebih cepat. Berkaca dari negara yang lebih maju seperti China dan juga India, di mana perusahaan consumer health memiliki pertumbuhan di rata-rata di kisaran double digit, valuasinya berada di kisaran 21-35 kali. Jauh lebih tinggi dibandingkan valuasi Sido saat ini. Oleh karena itu, kami menilai bahwa valuasi Sido juga berpotensi meningkat dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk ke resiko investasi. Resiko yang pertama yaitu resiko persaingan. Walaupun Sido menjadi market leader pada industri jamu, tetapi di industri farmasi Sido perlu bekerja lebih ekstra untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya seperti KF dan KLBF. Yang kedua ada resiko regulasi. Regulasi pemerintah merupakan variabel yang tidak bisa diprediksi, seperti persyaratan izin produk yang lebih ketat atau penegakan hukum yang lebih kuat, dapat berdampak negatif pada bisnis Sido. Yang ketiga ada resiko kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga komoditas dapat meningkatkan biaya produksi Sido dan berakibat pada margin keuntungannya. Yang keempat, resiko fluktuasi nilai tukar. Karena Sido juga berekspansi ke berbagai negara, mengakibatkan kemungkinan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga dapat meningkatkan biaya impor bahan baku dan mengurangi pendapatan dari ekspor. Yang kelima, resiko reputasi. Reputasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis perusahaan. Kerusakan reputasi akibat faktor seperti produk yang cacat, efek samping obat, atau praktik bisnis yang tidak etis dapat berdampak negatif pada penjualan produk Sido dan kepercayaan investor. Di tata kelola perusahaan, di bawah pimpinan Direktur Utama yaitu Bapak David Hidayat, Sido menunjukkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dengan mengadopsi prinsip-prinsip terbaru yang dituangkan dalam Pedoman Umum Organisasi Korporat Indonesia atau PUKI. Fokus perusahaan berpusat pada 4 pilar penting, yaitu perilaku etis, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Angka ini menandai kemajuan signifikan dari penerapan nilai-nilai dasar atau tarif, transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness sebelumnya, yang menandakan sikap progresif Sido muncul atau Sido dalam memimpin praktik terbaik CDC. Sido memiliki dan berkomitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dengan menerapkan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dalam setiap aspek operasional bisnisnya. Struktur tata dalam miliar rupiah, infrastruktur peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, kreatif grafik 6 Sustainability Report 2023, Sido kelola merupakan perusahaan yang mengadopsi sistem Dewan Ganda di mana Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi yang mengelola operasional dan aspek keberlanjutan perusahaan. Masuk ke bagian analisis keberlanjutan, di mana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sido berlandaskan pada 5 pilar keberlanjutan, yaitu yang pertama pelestarian lingkungan, 2 bisnis yang inklusif, 3 kesejahteraan karyawan, 4 integritas produk, 5 pasokan keberlanjutan. Sido menunjukkan komitmen pada praktik bisnis ramah lingkungan, inklusif bagi petani dan masyarakat sekitarnya, serta memprioritaskan kesejahteraan sosial. Integritas produk dan pasokan keberlanjutan menjaminkan fokus mereka pada kualitas, kepercayaan pelanggan, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan berpegang pada pilar-pilar ini, Sido memperkuat posisinya sebagai pemain yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di pasar. Dalam hal aspek kesesuaian dengan tema, perkembangan teknologi menjadi salah satu kekuatan bersaing Sido dalam hal produksi. Menggunakan mesin yang tercanggih dengan pasokan bahan baku terbaik, pilihan terbaik membuat Sido memiliki kekuatan untuk dapat terus mengikuti perkembangan sektor dan industri. Dengan adanya sertifikasi nasional dan internasional yaitu GMP atau Good Manufacturing Practice dan HACCP yaitu Hazard Analysis Critical Control Point, ISO, halal, dan mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti Proper 2020-2023 dari Kementerian Lingkungan, lalu keberlanjutan lingkungan industri farmasi dan makanan 2023 oleh BPOM RI, dan industri yang melakukan penjaminan mutu ekstra oleh BPOM RI, juga Relation dan Sustainability Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dari analisis yang dilakukan, Sido juga adalah perusahaan yang mengeksplorasi peluang produksi. Sampai saat ini Sido memiliki lebih dari 300 produk. Cukup sekian video riset investasi dari kami. Terima kasih.